sekolah tada kabina sakapan mana tada jauh, kamaja ke jauh. Jadi kebanyakan kan yang sekolah kesetaraan yang udah bekerja gitu ya. Dengan adanya kurikulum merdeka, wilayahnya seperti gini, pegunungan mungkin lebih diarahkan ke pertanian gitu. Ya contohnya yang digarap sama saya, menanam jagung gitu. Di sini kan Bapak Ibu perannya ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pedagang, dan lain sebagainya. Pendidikan kesetaraan ini kan beradanya di masyarakat. PKBM ini bisa hidup ya salah satunya dengan cara bergotong royong dengan masyarakat, dengan peserta didik, untuk sama-sama membangun satuan pendidikan. Kami bekerja sama dengan pemerintah desa. Pemerintah desa Anggrawati ini memiliki lahan kurang lebih 1,5 hektar yang kemudian dipergunakan untuk aktivitas kegiatan belajar, warga belajar PKBM Miftaul Huda, salah satunya di pertanian terpadu tadi. Cita-cita jadi guru dulu, pengennya sekolah tinggi dan tinggi, terus ingin menjadi seorang guru. Cuma karena terbentur biaya dan keadaan saya yang disabilitas, udah usia tua masih bisa, nah disitulah ambisi ingin sekolah gitu. Yang pada akhirnya daftarlah ke PKBN yang di Pagandon. Alhamdulillah pelatihan di olahraga itu nggak siang malam lah gitu kan, masih ada waktu. Jadi mereka memberikan toleran waktu untuk mengikuti pelajaran. Dan saya belajar bisa setelah latihan sore, bisa siang. Lebih fleksibel, lebih nyaman lah, dalam arti masih ada peluang banyak menurut saya gitu. Enggak istilah ngeluh atau ini repot habis latihan sampai, enggak ada. Karena saya menginginkan benar-benar sekolah tinggi dari dulu gitu. Di pasihan tugas naonnya ke Bapak Guru di PR bae. kurung. Sabaraha nomor? 5. Kerjakeun sadaya ulah dikantunkeun. Kenapa saya harus sekolah? Ya pokok pertamanya saya buat mendidik anak-anak, kan namanya keluaran SD mungkin jadi mengenal, misal mah ini tuh rumus apaan, ya mungkin bisa ngasih tahu apa itu limit gitu. Alhamdulillah gitu ya, itu dalam matematika. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kalau ada tamu ya nyapa minimal gitu ya. Dalam nyapa gitu mungkin enggak ya bisa jawab gitu sedikit good morning gitu, oh mungkin oh itu selamat pagi. Mungkin Pak kalau saya kalau enggak sekolah good morning itu apa, kalau di kampung kan morning itu goreng jagung Pak, mungkin saya maaf ya Pak belum merebus jagungnya gitu, mungkin seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya sekolah ya sedikit-sedikit gitu mungkin ya bisa, kalau enggak bisa mengucapkannya juga. Yang paling dirasakan oleh peserta didik atau warga belajar, diantaranya mereka tidak harus ketakutan lagi ketika memang tidak bisa belajar secara tatap muka ke satuan pendidikan. Yang mungkin dulu itu menjadi sesuatu hal yang memang sangat tabu gitu. Ketika seorang peserta didik atau warga belajar tidak berkunjung ke satuan pendidikan atau tidak melakukan tatap muka. Nah dengan diakomodirnya tadi misalkan sistem pembelajaran yang fleksibel, kemudian bisa dilakukan di mana saja, seperti halnya konsep-konsepnya Ki Hajar Dewantara gitu. Setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Letak si Nunu, bari sareng alungan letak ka si Nunu malah benang ka si Dian. Diannya bukan dolana, lagi lompatan. Jadi ini tadi kan kita tugasnya membuat cerita bahasa Indonesia. Harus diterjemahkan artinya itu apa gitu ya. Ya, judulnya apa, Ca? Ngalablut di sawah. Ngala bahasa Indonesia naon sih? Nyari. Ya, menangkap gitu ya. Nyari belut atau menangkap belut di sawah. Siap? Sudah selesai.